Selamat datang di Bego Teknologi, beritaan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian yang katanya paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review, akhirnya di kita kembali ke set ini ya. Tapi ini set adalah set baru sebenarnya. set baru, tempat baru, biar lu semua pada suka nonton kita. Iya, karena enggak sih, lebih Aldi sosokan, betul. Padahal dia BMW Aldi nih. Semuanya adalah BMW Aldi ya guys ya. Iya. Sampai ya gitulah ya. Tapi menarik ya sih maksudnya, kira-kira bakal ada nggak di konten soal set baru di? Pastilah, sabar aja gitu. Soalnya gue liat beberapa kali kan gue naikin konten kan. Lu sama gue salpoknya pada ke itu. Sampai tech reviewer juga yang lain tuh nanya, lu set baru ya? Set baru, woi. Ini semua berkat kalian juga Iya lah. sih. Dukungan kalian nanggung gitu loh. Lu suka kita tapi kita nggak ada update. Cuman banyak yang nanya gini tech reviewer. Kenapa nggak biru lagi dah? Kenapa nggak biru lagi? Karena gue pengen coklat. Enggak, pengen suasana berbeda lah gitu loh. Bosen lah kayak terlalu terang-terang, gue pengen gelap-gelapan. Iya sih sebenarnya juga kayak gini. Gue dan menurut gue sih, gue kalau gue pribadi ya, walaupun pada bilang kayaknya mendingan set lama, cuman sih gue pas gue liatin video-video okean gini sih. Makanya maksudnya kan lebih ya eye pleasing, belum biasa aja kalian. Lu nggak tahu nih skill dari videografer kita gitu loh. Hampir muncrat. Lu lihat ntar hasilnya seperti apa gitu. Emang ini belum banyak video dari kita di tempat baru ini. Iya belum banyak. Nanti kalau udah makin banyak makin biasa makin nagih. Makanya subscribe aja deh kalau yang belum ya. Oke, tapi lu ngomong-ngomong, kan kita bikin story tuh. Ya. Kayaknya ini ngeliat postel nih banyak sekali gorengan ya. Betul. Dari berbentuk gorengan level bakwan yang semua orang banyak yang suka, tempe. Iya, sampai yang singkong. Sampai singkong yang nis. Makanan perang. Nis. Makanan perang dan nis ya. Luar biasa gitu. Tapi kita seperti biasa mulai dari Xiaomi dulu. Enggak mau, gua mau bahas Samsung dulu. Oh, Samsung dulu. Samsung dulu. Yang terdekat itu Unpack soalnya. Iya benar, 23 Januari. Iya, jam 1 Sarang pagi. Hill. Ya, nyata dan kita menemukan beberapa keanehan ya di sini. Iya. Tapi Unpack-nya sendiri udah ada tanggal belum sih Unpack Ya, tadi gua barusan ngomong 23 Januari. 23 Januari. Januari. Berapa lagi dari ini syuting? Ya, ada minggu depan lah ya? 8 harian lagi lah, kurang lebih dari kita syuting. Gitu ya. Dan ini udah pasti dan yang udah pastikan adalah dari kemarin-kemarin kita udah ngomong S25 Slim itu udah nggak ada emang. Nggak ada, tapi ada. Maksudnya kemungkinan ada, tapi nggak di launching yang sekarang. Iya, gitu. Kayaknya ya. Jadi kayak masih misteri lah. Masih gitu misteri, ya. kasih spare dulu lah. Oke, yang bisa kita omongin dari Samsung ini dari Unpack-nya. Terus kedua kemarin kita menemukan keanehan karena Aldi ternyata mau berubah keyakinan ke Samsung guys. Guys, gue pengen cobain. Kenapa gue pindahin tuh karena One UI 7 itu. Oh iya, masuk. Itu gila banget coy. Iya, tapi One UI 7 emang gak bisa dicela sih, bagus sih. Jadi gue tuh sebenarnya pengen cela itu, cuman kayak bagus lagi. Apa ya? Om Deddy nyebutin tuh tentang fitur barunya tuh yang di home screen tuh. Iya, gue lupa itu. Pas gue liat emang menarik banget di betanya anjir. Berarti kan artinya lu beli di sini kan? Yes. Nah itu apa? Lu mau anehan apa sih kemarin, coba cerita? Nah sebenarnya gue nggak tahu ya, karena kan gue tuh tidak peduli Samsung ya, maksudnya dari kemarin-kemarin gitu loh. Cuman karena ini menarik gitu, dari handphone juga menarik gitu. Tapi ininya apa nih, promonya nih. Kalau tahun lalu kan biasanya kita naro email buat SCare Plus. Kalau sekarang tidak ada. Nggak ada terus. Tidak ada SCare Plus. Oke lah, gue masukin. Ya, siapa tahu ntar ada kan. Tapi gue ditawarin deposit. Nah, udah kayak Oppo ya. Iya. Mending Oppo dapat labu. Walaupun labunya. Nah ini deposit buat lu dapat voucher. Jadi lu naruh GoPay, lu dapat voucher 1 juta. Jadi sama jalan potongan GoPay kan. Iya, jadi kayak sepik banget 1 jutanya ya. Jadi kayak apa maksudnya dari si Samsung ini gitu. Iya, jadi gue bingung sih. Tapi yang gue harapin satu sih. Lu kalau lihat dari yang pre-registernya itu ada 3. Pertama kan trade in offer. Trade in kan mungkin gue trade in kan. Yang kedua tadi itu deposit. Yang ketiga hadiahnya tuh. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya gue nggak tahu, tapi ada gambar jam. Gambar jam? Iya. Apple Watch apa? Enggak dong. Sadar ya, kayak bagus dari Apple Watch bang. Apple Watch. Aduh, S25 juga kan? Iya, S25. Ring. Gue mau bahas soal ringnya, tungguin aja ya. Cuman agak sulit ya. Ntar lah. Nah, tapi ini ngomong kita ngomongin dari kayak fiturnya apa yang baru nih di sini. Sebenarnya kalau dari segi fitur dia tuh nggak terlalu banyak ya, tapi lebih ke sedikit revamp di bagian desainnya sih. Desainnya sih menurut gue oke ya. Iya karena mirip Z Fold 6 kan. Bentuknya kayak Z Fold 6, kameranya bener. Terus
Tapi di bagian ukuran desainnya lebih ringan, lebih tipis, lebih kecil juga sedikit. Ini menurut gue oke. Nah, gue juga dapat info katanya dia bakal lebih ringan dibanding iPhone 16 Pro Max. 216 gram. Ultra, bro. Tapi kan gede ya. Gede itu dia. Dan lu tahu kan, gue udah dapat casingnya nih. Itu beda guys. Menarik tuh. Gitu ya. Iya. Iya. Tapi di sini berarti dia lebih besar dari iPhone 16 Pro Max ya? Bentuknya. Iya. Cuman lebih enteng. Lebih enteng, lebih tipis. Kalau tipis gua nggak tahu, tapi lebih enteng. Aneh juga ya, gimana caranya tuh ya? Nah, itu gua nggak tahu. Oh, itu burung. Burung ya. Iya. Luar biasa. Di sini tuh banyak suara aneh-aneh tau. Kita bikin inilah studi horor aja. Tapi ngomong-ngomong berarti dia itu mungkin memaksimalkan apa dari pakai silikon dia baterainya. Gue sih berharap seperti itu. Jadi dia bisa memangkas ukuran baterainya lagi. Iya, palingan kalau jadi kayaknya entengnya itu potensinya tuh kayaknya di baterai. Betul. Kemungkinan kan di baterai kan gak selalu lebih gede dari, maksudnya kan biasa Samsung itu selalu 4600 tuh. Kalau singkat gue tuh. Itu udah maksimal tuh singkat gue tuh. Ya mungkin dia bisa jadi lebih gede atau enggak sama tapi lebih lebih kecil. Iya. Kayaknya sih itu sama tapi lebih kecil. Karena kan Samsung agak pelit ya kalau update hardware ya. Jadi kayak ya karena yang kita temukan ternyata hardware ini memang kita cek semua leak ya udah 8 Elite. Ya. Terus masih sama, 3 optikal, dia banyakin di processingnya. Ya kayaknya memang tahun ini AI-nya si Samsung bakal lebih gila aja. Gak cuma AI Samsung, kayaknya sih tahun ini 2025 tuh bakal main di AI alias software sih. Betul, pasti softwarenya bakal tahun ini tuh kayaknya yang gue tangkap ya, ini karena gue lihat tuh beberapa handphone sampai ke mid-range juga sebenarnya perubahannya tuh gak yang signifikan sih. Bener sih, emang bener sih. Kalau ngomongin tahun 2021-2022 kan lumayan lip tuh kan, kayak tiba-tiba ada 7 Gen 2 waktu itu tuh si Poco F5 tuh. F5. Nah, sekarang kan ya udahlah gitu kan. Iya, jadi kayak lipnya tuh bener-bener yang tur gitu. Jadi kayak sekarang tuh ya udah gitu. Lagi agak tapi sebenarnya menariknya itu kan kalau dari launchingnya kemarin, bukan launching, kayak undangannya aja lah. Lu lihat di internet yang gitu. Musik itu? Bukan musik, Pak. Bixby. Oh, Bixby. Kirain musik. Jadi Bixby kayak di upgrade. Nah, ini juga salah satu hal yang gue bikin penasaran karena jujur aja gue suka sama Siri yang baru kan. Buat gue pakai seru gimana kalau Bixby plus Indonesia gitu. Tapi desainnya ini yang nggak berubah sih, yang gue sebel sih. Ya. Kayak gitu-gitu doang. Tapi udah cukup staple lah, walaupun terlalu biasa. Tapi gue mau ngamuk, tapi nggak bisa juga. Karena dilakukan sama HP Cina. Si Vivo X200 Pro itu tidak banyak berubah dari X200 Pro. By the way kita mau bahas X200 Pro ya, jangan lupa. Tunggu guys ya. X200 Pro ya, jadi tunggu dulu sabar ya. Kemarin kita kan udah bahas dikit lah. Cuman ya gitu. Sama si Oppo enggak juga. Oppo agak mirip, cuman kan dia yang beda tone warnanya. Bentuk kayak kutang jadi full lebih minimalis. Ya kan bahas monitor ya. Bukan kutang itu, bukan. Kan itu. Tapi yang jelas sih sini kayak X2, seingat gua tuh yang menarik adalah si S25-nya ini tuh enggak start di 8 lagi. Iya. Jadi 12 karena emang 8 GB RAM itu tuh udah mulai deal breaker sih gue lihat sih. Iya. Apalagi fitur AI kan. Iya, fitur AI. Jadi yang kalian nggak tahu adalah kalau ngecek untuk apa namanya software running di belakang tuh 6 GB. Iya, itu udah lumayan gede. Bisa 6 GB, Pak. Lu pakai 8 berarti sisa 2 GB doang. Iya, buat apa lagi kan? Iya, jadi kayak makanya perlu RAM gede. Tapi ya itu dia, kalau kita lihat dari jajarannya S25 Ultra, dia itu kan nawarinnya 12, 256, 512 sama 16 1 tera. Iya. Kayaknya sih feeling gue free upgrade udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Karena ini nggak cuma upgrade nih, kalau lu beli yang 12 256 aja lu udah dapat RAM-nya di upgrade sama storage di upgrade. Oh iya. Kemarin kan cara main Samsung gitu kan. Iya. Jadi biar yang 8-nya itu jadi koi gitu. Iya, tapi ya nggak tahu juga sih gue. Mudah-mudahan aja sih kalau masih ada promo. Dan di sini ternyata dia mengadaptasi wireless Qi2 ya. Yes. Qi2 ini tuh kalau yang nggak tahu itu kayak MagSafe tapi lebih beres lah. Lebih beres. Walaupun katanya sih ternyata nggak banyak berubah, maksudnya nggak kayak dari Qi1 ke Qi2 tuh kayaknya sebenarnya nggak apa, cuman teknologi lebih baru. Naik itu 25 watt dari 15, sama ya ada MagSafe-nya, ada magnet lah gitu. Lebih kenceng lah ya, lebih kenceng dong. Tapi ya sisanya sami mawon gitu ya. Dan lagi-lagi kita ingatkan bagi kalian yang menonton banyak sekali konten yang namanya bezel tebal itu untuk ketahanan itu salah. Yes. Bukan salah sih. Benar tapi tidak sebetulnya benar ya. Jadi kalau tiba-tiba nih para fans Samsung terutama yang memuja-muja A16 kemarin ya, yang dagunya segini tuh. Nah, itu gak bisa nih ya. Kalau lu ngomong bezel tipis, lu kemarin lu bilang bezel tebal ketahanan. Berarti bezel tipis itu tidak tahan. Ini bakal lebih tipis dibanding S24 sekarang.
Berarti tidak tahan dong. Tidak tahan dong kalau jatuh. Gimana sih ya? Itu logika terbalik ya. Tunggu ya tanggal 23 Januari. Iya gitu ya. Ya itu sekitar dari si Samsung. Ya. Tapi Samsung sih gue akuin sih bakal lebih oke. Gue penasaran di bagian ini. Ini gue bukan lagi baik-baikin ya, tapi lebih ini jujur gue penasaran dari processing fotonya sih. Karena S24 Ultra itu ketika dibandingkan sama flagship yang lain, ampas. Ampas ya. Hancur. Apalagi telefotonya kan. Dia yang paling pionir ya. Gak, kemarin tuh si Alvin Zaran emang anjing banget tuh. Kemarin kan gue diundang yang si Ari Lasso kan. Itu dibandingin sama S24 Ultra. Banget S24 Ultra butek anjir. Iya. Gue kaget gue kayak. Jadi itu gue tuh mikir X100 Pro itu fotonya tuh kayak cat air ya. Jadi ciri khas Vivo kan. Dari jauh tuh kali 30 tuh udah kayak cat air tuh fotonya tuh. Tapi ternyata saat dibandingkan sama si Find X8 Pro, lalu si S24 Ultra nangis pak. Kacau itu udah kacau. Jadi harus berbenah sih. Iya. Makanya 5 megapiksel harus sih gue lupa deh. 5. Itu tuh harus dibenerin. Iya, telenya tuh harus dibenerin lagi. Kayaknya dia seinget gue tuh yang baru. Dia walaupun sama optical zoomnya, tapi kayaknya megapiksel lebih gede deh seinget gue deh. Ya semoga aja lah, maksudnya apalagi lo punya AI kan gitu loh. Iya. Bagusin lah ya. Oke, lalu kita beralih ke yang flagship juga. Yaitu Xiaomi. Tapi jadi ini kemarin tuh banyak sekali yang bilang katanya Xiaomi itu masuk Xiaomi 15 Pro dan di Xiaomi 15 Ultra. Yang Xiaomi 15 ini nggak masuk gitu. Tapi ya sekedar fun fact aja, sekedar recall aja, Xiaomi 15 ini memang tidak berubah dari Xiaomi 14. Nggak jauh banget. Iya, dan Xiaomi Pro itu turunan dari Xiaomi 14 Ultra, which is Xiaomi 14 Ultra tuh bagus banget. Bener. Bagus banget. Jadi iya, jadi katanya yang masuk tuh katanya antara Xiaomi 15 Ultra dan Xiaomi 15 Pro. Tapi saat gue cek postal ya, ternyata yang ada Xiaomi 15. Jadi kemungkinan kayaknya Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 apa gitu. Ya, harusnya sih ada 2 ya. Ada 2 pasti. Iya. Ada 2 karena di TKDN-nya ini ternyata di kode yang sama dia ada 2 nih. Gue lupa di kode Xiaomi-nya tuh 24 itu singkat gue flagship tuh. Jadi kayak jadi Xiaomi 15 biasa dan Xiaomi 15 Ultra. Kenapa gue ngomong Ultra? Karena ternyata direktur marketing Xiaomi ini foto pakai 14 Ultra. Iseng banget. Iseng ya. Dia ini selalu kalau foto tuh ada maksud di belakangnya. Gue juga nggak tahu apa ya. Cuman kayaknya Xiaomi 15 Ultra masuk sih. Ya semoga aja sih. Apalagi kan BBK Group udah 2 flagship sekali masuk kan. Iya. X8, X8 Pro. Vivo Pro mah biasa. Iya gitu ya. Jadi masa Xiaomi 1 sih? Kan rame tuh antriannya. Jadi ini juga dari leaknya nih, leaknya tuh katanya nih pakai Lithium 900 gitu ya. Lalu ultrawide 50 pakai ISO Gen 5 standar dan ini pakai close range telefoto dan 200 megapiksel periscope telefoto. Jadi Xiaomi 15 Ultra ini mirip sama Vivo X200 Pro. Mirip, jadi kayak agak-agak identik. Iya. Nah itu makanya kalau misalnya Xiaomi 15 Ultra ini masuk dengan harga yang beda sejuta di bawah, kayaknya lebih oke sih. Lebih oke sih. Ini bakal keren sih. Leica-nya itu loh. Iya. Gue suka warna Leica sih. Iya sih. Iya Leica tuh. Nih kemarin juga banyak setuju kan pas kita ngobrol sama Alvin kan gitu kan. Emang Leica itu yang paling khas gitu. Iya, karena secara foto dia khas banget. Vivo tuh bukannya jelek ya, cuman bukan kita sih. Kalau kita kan lebih yang, kan itu masalah selera kan. Iya selera, ini selera. Itu banyak yang ngomong tuh reviewer tuh. Kalau flagship tuh udah pasti foto bagus gitu. Sejelek-jeleknya tadi kita bilang S24 Ultra, ya tetap masih bagus. Tetap bagus sebenarnya gitu dibanding HP lu gitu. Jadi kayak selera gitu, lo mau foto yang apa nih gitu. Jadi foto yang terangka atau foto yang mungkin warnanya agak mute kayak si X8 Pro nih. X8 Pro ini gue baru sadar warnanya agak mute gitu. Natural atau sih lebih tepat ya. Dia mencoba natural. Lebih natural. Kan kalau Vivo lebih saturated gitu. Iya, lebih saturated ya. Nah, atau kayak si Samsung punya itu kayak dia mencoba untuk original tanda kutip kayak iPhone tapi ada enhance. Gue lihat itu. Nah, itu tuh tinggal milih. Nah, si Xiaomi yang Leica ini berbeda guys ya. Leica ini tuh apa ya? Khasnya klasik dapet. Gue suka Leica dari 13T sih. Pas gue megang. 13T itu menarik. Itu 13T itu Aldi tuh gue inget banget nih ceritanya tuh. Gue inget banget tuh Aldi balik dari Malaysia ya. Dia ngomong, gue punya 13T itu rasanya kayak pengen foto-foto terus gitu. Iya. Lu bilang gitu kan, karena foto auto bagus aja kan. Iya. Pertama gue skeptis kan, masa sih, cek-cek biasa aja. Sampai akhirnya gue keluar tuh ruangan, bagus pak. Jadi kayak foto-foto, warnanya tuh
artsy. Iya, yang kayak ya udah gitu lo lihat di Instagram yang lo suka gitu loh. Iya, jadi kayak oke gitu. Nah, ini yang terjadi di Xiaomi 15. Jadi kayak ya kita sih sangat support ya, terutama Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra. Mungkin yang 15-nya agak berat sih. Karena ya sama 14 gitu. Iya. Yang dimana udah pasti lebih mahal. 8 Elite itu ada alasannya kenapa iQOO itu kemarin dia mempangkas periskop dan harga agak naik gitu. Itu karena si 8 Elite ini harganya ternyata iyalah, chipset baru bro, arsitekturnya ya. Arsitekturnya juga laptop ya. Jadi kayak gak bisa murah juga, gak bisa sama harganya kemarin gitu. Udah beda. Itu udah konsekuensi lah. Nah ini dari Xiaomi 15 sih yang kayaknya agak-agak danger sih. Yes. Gitu ya semoga aja lah, kalau keluar pun gak bakal gitu. Tapi Xiaomi. Iya Xiaomi ya. Dan kita juga kemarin kaget juga, ternyata kita masuk ke close friend-nya Xiaomi. Ada foto, ada yang mau kamu datang nih. Ternyata semua orang ngepost di sini siapa Rich Brian. Redmi Note series. Yes. Ini Redmi Note series ini semakin pekat ya dari munculnya si Rich Brian dan foto YouTuber cupu ya. YouTuber cupu foto kemarin gue liat kayak kokoh jual listrik anjir. Gak keren sih, Mas Effendi gak keren ya itu ya. Itu apa ya? Gak keren lah pokoknya lah. Gue aneh sih ngeliat dia foto yang kayak gitu kan. Apa? Kayak tukang listrik sih. Ini bukan rasis ya. Gue gimana ya? Ya gitulah ya. Sorry ya Mas Effendi ya. Aneh sih. Tapi ya udahlah ya. Rich Brian untuk Redmi. Walaupun kelihatan Rich Brian ini sebenarnya tidak begitu naik lagi ya, tapi iya, lagi nyantai. Lagi gitu. Lagi slow living dia. Lagi slow living mungkin di Jogja kali dia. tinggal di Jogja dia, slow living dia. Kalau nggak di Bandung kemarin tuh macet. Mas Brian. Mas Brian. Aduh, gue coba ya udah ini Redmi Note series, cuman katanya digadang-gadang Redmi Note ini kayak Redmi Note yang kemarin 13 kemarin, tapi tidak punya Pro 4G. Yeah. Sudah jelas ya alasannya ya. Pro 4G sudah pasti pakai G100 ya, jualinnya susah jualinnya. Itu udah dibuang ke Afrika pasti barang itu udah Afrika, Xiaomi Afrika yang jualin dah. Mau gimana juga barang dah. Ya berarti ada 4 line up ya sekarang ya. 4 line up berarti yang kemungkinan ya. Ya. Kemungkinan tuh Xiaomi Redmi biasa 4G 5G, ya, 4G, Pro 5G. sama Pro Plus 5G. Ya, Pro sama Pro Plus ya. Ya kita tunggu aja sih karena di India ternyata menarik, tapi di Indonesia gua nggak tahu. Karena suka beda kan. Suka beda ya. Jadi ya udahlah ya Di. Ngomong-ngomong beda Di, ada sesuatu Di. Apa tuh? Gue ingin beda dari badan gue saat ini. Gimana solusinya? Diet aja pakai yang di bawah. Diet apa? Oh ini. Ini adalah iklan kita hari ini, Rapid Fire Keto Creamer. Ya, jadi ini adalah katanya campuran creamer untuk para yang diet keto. Diet keto itu apa sih? Artis kah? Yuki Keto. Ya, apa deh? Aduh. Keto itu adalah diet ya? Diet apa sih ya? Gua nggak tahu, pokoknya dia si yang makan ini nggak makan nasi. Gak makan nasi, gitu doang. Gak makan nasi, makan protein aja udah gitu. Oh, kayak bule ya. Iya. Katanya nih yang Erwin ya, ini katanya pakai kopi guys. Iya. Gua gak ngerti nih keto creamer nih. Caffeine free ya. Jadi kalau mau beli ini di Rapid Fire Keto Creamer, pilihanku, pilihan kita semua. Yoi. Tapi ada satu lagi nih. Apa tuh? Karena ini baru mulai lagi kan. Kita iklan duanya lah. Oh, boleh. Dua iklannya gitu. Gua pengen nyabet orang nih, tapi nggak ada barang, gimana solusinya? Kenapa nyabet aja? Nah, kayaknya nih bodoh. Nah, ini adalah sponsor kita hari ini. Ini adalah Selang Triliun Suprilex. Ya, selain untuk menyiram tanaman, ini juga untuk menyabet maling, menyabet anak Anda yang bandel. Bisa pakai ini. Silakan bawa Bapak Ibu-ibu untuk cek link yang ada di bio, ada data di bawah untuk check out langsung. Triliun Superflex. Pilihanku, pilihan tentara. Pukulin maling kemarin pakai ini. Kita beralih ke Nubia. Nubia, kita awali tahun ini Bego Teknologi dengan membahas Nubia. Iya. Kita mulai dari Nubia Focus 2 ya. Karena TKDN ternyata ada Nubia nih. Ini iya, Nubia Focus 2 ya. Nubia Focus 2 ya. Ada 2 ya. Jadi ini dengan kode apa nih?
Z2462N sama Z2467. Oh gitu ya. Ini katanya dikabarkan ini adalah Nubia Focus 2 5G. Jadi ada Nubia Focus 1 dan Nubia Focus 2. 2 gitu ya. Udah lihat bentuknya belum? Ini desain apa ya? Bentar, gue lagi mencerna. Desainnya Redmi banget sebenarnya. Redmi A3, Cuk. Iya. Oke, ya, kita mencoba baik nih kemarin karena ternyata Nubia Focus itu kemarin laku sekali, guys. Sampai ditaruh di Instagram. Kita lihat nih. Di Instagramnya itu ditaruh tuh. Laku terjual. Kalau Xiaomi Poco kan laku berapa ribu unit gitu ya. Ini laku 100 unit. Aduh ya Nubia Indonesia, Nubia Indonesia ya. Maaf. Laku nih 100 unit, lumayan loh. Foto pakai Uni SoC, kapan lagi, Cok? Pas coba kamera malam, noise. Tapi katanya lumayan yang pro fokus. Enggak sih, enggak. Jadi menurut gue ya, kesimpulannya dari Nubia itu kemarin saat gue melihat-lihat itu dan mencoba megang, desainnya sih lumayan catchy lah menurut gua. Ya untuk itu lumayan lah. Yang fokus yang satu. Fokus yang pertama itu. Yang pertama, bukan yang kedua ya. Iya. Yang kedua kacau ya. Yang pertama tuh suka gua, tonnya tuh sebenarnya ngikutin kayak X6 Oppo Find X6 Pro. Bisa. Yang dua warna itu iya, kan bagus warna. kan, coklat dan bentuknya kayak kamera gitu. Iya, kan. kayak kamera kan. Walaupun hasil fotonya hasil fotonya emosi saya lihat hasil fotonya gitu ya. Cuman seenggaknya ini sebuah langkah bagus, apalagi ada shutternya kalau seingat gua. Ya, kalau ini kayaknya sih karena ini bukan Pro, ini yang versi biasanya. Oh, Fokus gitu ya. gua, gitu. Lakunya berarti kemarin nih 100, ini laku 101 lah. Lebih satu gila lu. Ini kita support ya tapi ya. Iya. Dan ini lagi-lagi si Nubia ini gua Dia baru loh pakai T760 loh. Unisoc-nya. Berarti ada processing ISP yang baru gitu kan. ya udah lah ya, yang masih gue orang usaha ya. Lalu ada lagi satu Nubia nih, ini adalah Nubia Musik 2. Jadi kemarin setelah dengan menggemparkan warga Nubia Musik 1, ini muncul Nubia Musik 2 ya. 2. Saran gue pakai Ayu Ting Ting ini. Jadi ntar dia hanya Ayu Ting Ting. 2 Nubia Musik 2. Ada hah? Bukan si Ayu Ting Ting, Cuk. Nah, dan ini menarik karena SoC-nya punya peningkatan ya. Yaitu dari sebelumnya kan Nubia Musik 1 itu pakai unit SoC SC9863A. Ya. Kalau gini 28 nanometer. Nah, kalau ini pakai unit SoC T720. 7200 di kayak Dimensity. Gila lo, yang ternyata itu adalah rebranding dari SoC T606. Luar biasa ya. Jadi semua SoC gue pikir harapan di SoC juga melakukan rebranding. Belum apa udah rebranding. Iya. Belum masuk gaming belum. Ke kamera belum rebranding. Gak jelas ya. T606 ya. Aduh, ya ini jadi lumayan lah dari 28 nanometer ke 12 nanometer. Lu cari HP mana? Yang kan biasanya setahun beda satu nanometer kan. Ini 16 nanometer Ju, hilang Cu. Kapan lagi Cu? Jadi yang sebelumnya 28 nih jadi 12 nanometer anjing. Seenggaknya kemarin gak bisa main Mobile Legends, sekarang bisa lah. Bisa. Jadi musiknya bisa kenceng kan, Nubia Musik 2 kan. Turet. Turet gitu kan. Keren tuh. Keren ya. Desainnya keren gak? Nubia Musik 2 ya ini baru sih. Aduh. Waveform belakangnya bro. Iya bro. Udah gitu seingat gue tuh ini tuh kayak ada musik AI. Ini tuh soundnya udah horek. Udah gitu DTSX lagi. Horek lu. 600% larger volume. Iya horek. Kenceng aja dulu. Bagus mah belakangan. Terus tapi menarik tuh dia ternyata ada head tracking itu. Ini gimana sih head tracking apa sih? Kameranya udah head tracking lah. Iya ini enggak head track Cuk. No. Lihat gak website itu? Ini head track ini apaan ini ya? Enggak, apa dia maksudnya ini belinya? Kan ini 4, berarti beli 4 Nubia, Cok.
Nubia Musik 4 gitu. Jadi suaranya surround. Gak usah lah lu beli TWS lah. Nah ini aja nih. Cukup ya. BT loudspeaker 3 full range speaker ya. Ya ini adalah HP-HP yang bagus dibeli lalu dibuang. Nggak, beli aja nggak apa-apa. Kalau lu butuh suara yang kencang. Iya butuh suara kencang. Karena loh. ternyata kemarin gue liat di IG itu ada yang komen nih bagus nih buat ngarit sawah nih. Bukan ngarit sawah cowok, lu jadi ketawa pekerjaan orang. Sambil ngarit. Ya masalah gue kenapa lu ambil komen itu? Enggak itu, nah ini juga yang baru, yang bener aja lah ya. Nah ini ada Poco lah. Nah ini Poco agak serius dikit. Agak serius dikit ya, walaupun agak lucu sebenarnya sih. Tiba-tiba ada muncul namanya Poco F7 Ultra. Udah GT hilang, iya. Ultra nongol. Iya, GT hilang ya. Padahal GT itu tuh gue ngarep balik tuh. Iya. Itu HP yang saat itu tuh kayak kenceng banget. Gaming lagi kan, jelas. Jadi kayak gak ada alasan untuk beli ROG karena untungnya ROG itu punya apa namanya fitur yang mantep tuh kayak game Genie-nya kan. Oh, iya, jadinya lebih oke gitu. Nah ini tiba-tiba ada Poco F7 Ultra gitu ya. Ini terduga karena tiba-tiba di postel ini kita menemukan ada F7 Pro dan F7 Ultra. Jadi F7 doang nggak ada nih. Oh, luar biasa gitu. Dan ini katanya kabarnya ini adalah terduga rebranding dari K80 ya. Redmi punya. Ya Redmi punya. Jadi kalau F7 Pro itu katanya dari Redmi K80. Kalau F7 Ultra ini dari K80 Pro. Pembedanya F7 Pro itu katanya pakai 8 Gen 3 di. Wow, cek banget sih. Udah gila tuh ya. Udah gila sih. Nih, fun fact ya, 8 Gen 3 tuh nggak pelan loh. Flagship loh itu. Iya, itu flagship. Beneran flagship. Beneran flagship ya. Jadi kayak nggak tahu ya. Dan Ultra ini katanya pakai Redmi K80 Ultra which is pakai Elite. Jadi kayaknya sih ini tuh Vivo iQOO lawan Xiaomi Poco. Iya, Xiaomi Poco. Ini udah jelas banget nih. Makin kental karena ternyata yang kita temukan juga dan teman-teman kita sadar adalah fans Vivo itu makin banyak. Wah iyalah, kemarin gimana sih tahunnya? Oh iya Pak, tahun lalu iQOO Vivo bagus banget. Yang menurut gua brand of the year kalau gua bisa nyebut itu Vivo Group. Benar. Karena dia berhasil untuk membedakan tuh. Orang kalau mau beli Vivo yang bagus kamera, Vivo Musik. Enggak, Vivo V series ya kan. V series yang mid range kan. V30 dan V40 gitu. Yeah. Kalau mau ya udah kamera ya udah gua mau kenceng-kencengan pakai iQOO Z. 10 apa sih? Iya, Z9. Ya 9. Yang dimana sebenarnya fotonya juga lumayan. Iya. Makanya kan bagus jadi kayak pembedanya tuh bener-bener segmentasi dari usernya gitu. Oh emang bagus. Dan gue kemarin kaget nih saat gue ke Bandung itu sama Alfian ya, itu gue nemu dua orang sama-sama pengguna iQOO 13, aneh banget kan. Pokoknya kalau udah ada tempat random nemu orang pakai HP yang non Samsung iPhone tuh berarti udah bagus tuh di situ. Berhasil gitu. Iya, udah berhasil gitu. Nah itu makanya gue lihat tuh si Poco ini gue sebenarnya bagus gak bagus sih, walaupun yang gue yakin adalah ini akan menjadi 8 Gen 3 paling murah mungkin. Benar. Karena Poco itu kan selalu gitu kan, dia selalu yang paling murah. Ya apalagi ini udah next gen-nya udah ada, jadi lebih murah nih. Atau kita nggak tahu juga bagian dari namanya strateginya si Xiaomi Indonesia ini mau gimana gitu. Karena kalau ada yang Pro gini artinya dia bakal nempel sama kalau misalnya ada 15T. Harusnya. Ya kan? Ya kan harusnya kurang lebih bahkan di 9 juta mahal, atau enggak 9-8 juta. Iya, gitu. Jadi soalnya kan F5 aja F6-nya berapa? Kalau jadi karena kalau orang lihat chipset doang pasti orang ke F7 Pro semua dibanding 15T nanti. Iya. Wah, ini bisa murah banget sih harganya nih. Iya. F6 itu di harga 7 juta, F7 Pro itu di harga 7 juta. Itu 10 pasti juta. Pasti 7 juta sih. Pasti 7 juta. Yang Ultra aja 10 juta. Wah. Ultra tuh bisa 9, 8, kalau enggak 8. 8 loh. 8 Elite 8 enggak mungkin ya? 8 ya Elite 10 juta lah gitu ya, kan. 10 lah ya. Kayak si di bawahnya iQOO ya. Di bawah Xiaomi 14 juga kan gitu. Di bawah Xiaomi 15 sorry. 10 gitu. Jadi kayaknya gitu sih. Kayaknya ini kan biasanya kan kalau si Xiaomi itu selalu bikin tangga gitu. Cuman gue tetap mengapresiasi ya untuk langkah Xiaomi lebih tepatnya untuk membawa 8 Elite ke ranah yang lebih itu sih harus mantep banget. Itu mantep banget sih. Cuman walaupun sayangnya saat gue kemarin ngeliat si Poco X7 launching itu kayaknya kurang fitur sih, nggak ada fitur scaling. Betul, agak sayang banget nih Poco Oppo nih. aja ada Oppo ya. Oppo udah mulai ada. Iya, udah mulai ada tuh. Jadi kayak
frame interpolation tuh harusnya ada di mana-mana sih. Udah wajib sih. Wajib sih itu karena ternyata ya lu bisa lebih dapet experience yang lebih adem. Maksudnya dalam artian ya kayak lu running 60 tapi dikasih 120 fps. Itu dia. Lebih oke kan? Iya kan, lebih smooth jadinya. Itu dia. Ya, kita tunggu aja lagi nanti ya gitu. Tunggu untuk aja nih. Si Poco series. Ini juga bareng sama si Poco X7 dan X7 Pro ya. Itu mah ya udahlah ya kita udah launching juga kan. Launching ya. Launching kita di kayak luar. Desainnya ya sama juga kayak Redmi kayaknya. Betul sih. Lama. Jadi kayak ya udah sama juga permainannya sama yang kemarin dan yang sayangnya untuk yang X series ini yang tadi gue bilang tidak ada perubahan di fitur sih. Gue takutnya adalah mereka main di kamera. Iya sih. Takut banget gue tuh kalau tiba-tiba si Poco main kamera tuh. Wah itu menurut gue sih kacau sih itu, kacau sih. Sayang Gak kacau banget sih. ya. Itu komennya pasti sama kayak tahun kemalu. Tahun lalu kan juga si Aldi lu perhatiinnya videonya. Itu di Poco itu kamera itu sulit ya. Sulit ya, mau jual 200 megapiksel itu sulit ya. ya. Jadi krisis identitas. Iya, identitasnya tidak ada gitu. Tapi kalau ngomongin tadi lawannya Vivo, ini Vivo juga tiba-tiba muncul guys. Iya. Ya. Vivo itu ada di postel namanya Vivo V50. V50, V50. Iya, V50 series ya kayaknya. Cuman yang muncul baru satu sih. Ya. Atau mungkin kayak tahun ini V40 doang. Harusnya ya. Jadi nggak ada. Iya. Bisa jadi iya, bisa enggak. Tapi yang pasti awal tahun kan. Awal tahun ya. Karena ini juga sama. Karena kan brand Cina itu biasanya 6 bulan sekali. BBK lebih tepatnya. Ya, BBK iya BBK bukan brand Cina. BBK itu 6 bulan sekali. Nah, ini V50 kini kita menemukan hal yang jarang lah. Maksudnya kayak ini nggak ada sama sekali leak-nya nih. Iya. Yang udah pasti V50 itu Zeiss. Masih liar banget ya. Iya, masih liar banget. Cuman kayaknya kalau dari gua V50 itu udah pasti pakai Zeiss. Lalu yang kedua, speakernya pasti lebih beres. Iya, udah. Kalau yang V40 kemarin walaupun dual speaker tapi bagian kirinya masih kan beda dikit. iya, beda gede gitu. Jadi kayak agak-agak bindeng gitu ya. Nah, ini kayaknya V50 ini 50 series kayaknya harusnya banyak berbenah. Iya, harusnya gitu. Cuman gue sih walaupun nggak tahu ya V40 aja udah oke gitu. Ya, atau mungkin tele ya. Wah, itu sih mantap banget sih. Iya dong, harusnya dong. Enggak, tapi kan harusnya pro itu, harusnya pro. Harusnya pro ya? Harusnya pro dong, nggak mungkin yang biasa dulu. Kalau biasa ada tuh benar-benar breakthrough ya, kacau tuh Vivo. Breakthrough dan dia merusak tatanan sendiri. Iya, udah kayak mentok banget langsung. Hancurin pasar juga dia. Iya, jadi kayak obrak-abrik ya. Iya udah. Iya gitu lah ya. Gak tau gue kayak gue. Sudah pasti dia bermain desain gitu, udah pasti bermain desain, bermain kamera, V50 yang pasti wajib banget ditunggu gitu. Ini juga ada yang wajib banget ditunggu, ini brand baru ini namanya Honor. Itu dia. Nah ini tiba-tiba ada Honor nih ya, gue juga kagak tahu nih. Tiba-tiba langsung keluarin banyak. Lu lihat di Instagramnya itu udah kelihatan tuh bayangan produknya dia. Iya sampai dia kalau nggak salah tuh buka kayak buat ada early adopter. Itu dia. Kayak si dulu yang nggak jadi. Dulu. OnePlus ditawarin. OnePlus kan gitu, early adopter, launching kayak kagak, panas doang. Apa ini? Gak jelas ya. Semoga Honor gak begitu ya. Jadi Honor yang kemungkinan masuk ke Indonesia ini kayaknya ada handphone. Iya, ada. Dan kayaknya segmennya tinggi semua sih ini. Iya, emang Honor tuh sebenarnya seinget gue tuh dia yang flagship sih. Iya, tapi ini bener Honor 200 Pro, Honor X9C. Terus juga sama Honor Magic V3. Wah, Fold bro, gitu loh masuk dan folding tipis gitu loh. Ini Fold ya, yang Magic V3. Gue lagi mempelajari sih. 4,35 mm loh tipisnya gila loh. Dia bahkan ini Time Based Innovation 2024. Iya, gila emang keren sih, emang pas lagi launching tuh parah banget itu kan. Lalu di juga ada 400 Honor 200 Pro ya. Yang dimana ini pakai desainnya Oppo Reno, gue suka banget nih desain Reno yang ini nih, yang kapsul ini bagus banget. Kayak 10 Pro Plus kan. Ini pakai apa sih SoC-nya dia 8S Gen 3. Iya. Wow. Jadi kayak si Honor 200 Pro ini sama yang ini semua masuk ke ranah flagship semua ya. Iya, jadi emang lu siap-siap duit banyak aja lah ini. Gue yakin sih nggak mungkin murah ya. Tapi yang nanya apakah ini pakai OS-nya Huawei enggak ya, beda ya. Walaupun ini sebenarnya secara perusahaan singkat gue ini emang adik kakak. Tapi kayak pecah kan. Dipecah dia ini kayak si udah dulu. Pecah kakak ya. Adik nikah berarti. Iya, adik nikah. Pindah alamat. Pindah alamat berarti ya. Kacau banget joke-nya ya. Ya udah lah ya, kira-kira begini ini bakal bagus banget dan ini jadi makin memanaskan pasar Indonesia. Yes, akhirnya nih kayak serius sih. Soalnya udah bawa era jaya dia loh.
Jadi udah seriusnya kelihatan. Oh, udah seriusan ya. Jadi kayak nih, cuman nih katanya si Raihan punya harganya ya di sini ya. Iya, kalau berdasarkan dari Malaysia ya. Kalau dari Malaysia tuh yang 12 Pro which is yang pakai yang kapsul tuh 9 juta. Kalau Magic V3-nya 25 juta. Wow. 5 juta itu sih 25 juta itu berarti lu lawan lu langsung Z Fold 6, Iya, Z Fold 7 berarti. Bener. Susah banget anjir lawan Z Fold 7 mah. Iya, Setengah mampus ya. N5 juga. Oh iya N5 ya. Makanya. Itu jadi kayak kacau banget. N5 memang kita ada ini Ya ya. kan udah mulai nih harus ini ya. Iya udah mulai juga Bisa nih lanjut kita lihat ya berita yang makin asik ya sebagai user. Kita tuh lumayan sering megang flagshipnya si Oppo gitu. Iya. Ya N Flip 5 ini muncul di permukaan ya. Di sini kita lihat ini bakal jadi tinyless foldable seperti biasa. Oh, HP China yang menggambarkan iklannya itu lebih tipis daripada pensil. Pensil. Ya luar biasa yang udah pasti ini bakal keluar katanya di bulan Februari. Itu dia. Ini tinyless foldable gitu Tinyless ya. foldable 755 meter gitu. Berapa sih Wow. tipisannya? Pokoknya kalau di Cuman sih ini 4 mm Iya. lebih tipis. Gila. 4 mm bro. dan SoC-nya sih kemungkinan nih pasti masih kayak tahun lalu mainnya kayak N3 keluar waktu itu. Iya, agak di bawahnya. Paling 8 Gen 3 pakainya. Iya. Untuk biasanya udah jaga-jaga harga sih karena kalau udah 8 Elite sih harganya biasanya agak-agak mengerikan gitu ya seperti kita lihat Reno series itu saja kan. Iya. Reno 14 itu harganya sangat mengerikan. N3 aja deh, 30 juta. Iya 30 juta itu serem banget sih. Langsung lawannya kan langsung Samsung ya. Iya. Maksudnya yang dimana agak serem sih. Tapi yang gua akuin adalah N3 itu udah lumayan mature sebagai software sih. Jadi kayak sebenarnya kalau dia mau main keren-kerenan bisa nih untuk lawan si Samsung punya gitu. Ya, kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja untuk gebrakan dari Find N Ya, series. gua ngarep sih OS-nya sih yang upgrade. Kalau kemarin kan N3 tuh terlalu biasa lah. Oke, cuman masih banyak improvement yang harus dilakukan lah. Iya, ini gitu. gue ngomong gue gak ada kepalanya ya. Ini Jadi gue kaget. pengen gini gak ada. Gak ada ya kepalanya. Gue pegang kepala sendiri. Jadi ya seperti itu ya. Ini adalah berita-berita yang sebenarnya bisa kita kumpulkan dan kita kurasi karena sebenarnya banyak banget. Iya. Dan mungkin, nah ini sebenarnya tuh agak kejar-kejaran nih karena banyak kerjaan hari ini. Iya, banyak banget nih. Iya. Karena kita banyak yang tunda ya karena kita pindahan kemarin. Pindahan kemarin jadi kayak banyak yang macet-macet lebih Iya, tepatnya. makanya juga Bego Teknologi baru ada sekarang. Iya baru ada sekarang gitu dan suaranya les menggema ya karena awal-awal gemanya gila banget tuh. Ya kita lagi coba terus men-treat ruangan ini dengan baik. Iya dengan baik supaya ditonton lebih enak gitu. Betul. Lalu kita ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Oke, nah ini Pacul of the Week kan tidak ada ya. Sebenarnya nggak ada, karena Nggak udah ada. lama ngapain kita ambil komennya? Karena kita udah riset lagi kan. Iya, dari Paling Pacul of the Week-nya satu di, apa tuh? yaitu Kemenperin. Ini dia Kemenperin ini katanya tiba-tiba dia dengan di Instagramnya mereka itu memuji Samsung ya. Oh. Yang katanya A35 itu Iya. menembus 40% TKDN. Wow, biasanya kan 30-an kan? Iya 30-an. Tapi di sini dia mention juga soal ekspor impor gitu. Yes, Jadi yes. kayak ini adalah hal yang dan komennya pada gitu kan Apple kan. Jadi kayak lagi-lagi kita selamat pada Samsung Indonesia. Gue sih suka ya maksudnya untuk hal-hal positif. Cuman masalahnya adalah kenapa kita bahas ini? Karena ternyata terduga di Thailand meminta maaf karena Realme dan Oppo itu tidak bisa di-uninstall tuh pinjol yang ada di Thailand. Dan segala mengejutkan lagi tiba-tiba Oppo gua nih X8 Pro hilang pinjolnya Finisi gak ada ya. Berubah, bukan Berubah hilang, ya. berubah. Oh iya bukan hilang, berubah. Berubah. Jadi setelah didesak ternyata hilang ya. Iya, Enggak, ini cepat karena ya. ini juga concern kita kan dari lama kan. Kenapa sampai masuk ke X series gitu. Ini 20 lu bayang enggak? Ada orang di luar sana yang kaya banget pasti 20 juta loh. Dia pengen buka Finisi. Kok Tawaran boleh pinjol. ada pinjol nih 80 juta limit nih. Iya. Gua install kan. Siapa tahu dapat 80 juta. Ternyata limitnya cuma 3 juta gitu. Jadi kayak buat apa gitu. Nah 80 juta lumayan gue bisa beli HP yang lain nih. Ya emang sih pinjol itu emang agak meresahkan Oh, sih. meresahkan sih. Apalagi notifikasinya itu memang kayak Iya. berapa puluh juta telah Oh. dia itu. Wah, kok anjir gua ACC kah? Ya, Nggak, jadi concern di sana. Concernnya adalah kenapa Kemenperin memasukkan katanya. itu dia. Yang kita dengar adalah pinjol itu adalah bagian dari TKDN. Yes. Jadi kayak kenapa dimasukin gitu? Maksudnya seberapa besar kah? Gitu. Cuman memang kita mendengar juga dari kabar burung, waduh.
Ini Pacul of the Week nih real panas ya. Iya. Kabar burung yang kita dengar dari lama sekali sebenarnya dan baru kita bisa omongin karena udah rame kan ngomong pinjol ini kan. Iya. Jadi pinjol ini memang berhubungan dengan HP. Nih contoh, ada beberapa brand, gue gak mau sebutnya. Lu pasti tahu lah, brand-brand yang kalau misalnya lu nyicil lalu gak cicilannya hilang, bakal mati. Yes, jadi udah diisi software lagi. Software, jadi ternyata memang ya ada lah brand-brand itulah. Jadi kayak pinjolnya itu nempel ke dalam software. Jadi saat kreditnya macet, ya udah dimatiin tuh HP. Yes. Gitu. Ini biasanya lu kalau lu belinya via ini online. Via online dan lu belinya cicil. Nah iya gitu. Jadi ditempelin. Iya. Nah jadi kayaknya nyambung ke sana tuh. Jadi kayak pada akhirnya memang menghasilkan juga kan. Tapi kan pinjol ya tetap aja maksudnya tidak semua wise lah gitu. Sebenarnya pinjol itu sih oke aja. Gue pakai juga Kredivo sih. Iya. Kredivo pakai gue buat nyicil-nyicil. Cuman kan better ya lu punya pinjaman yang benar gitu. Misalnya kredit card gitu kan. Kredit card itu lebih benar secara regulasi jelas juga. Betul, gitu. maksud gue lebih dari situnya. Regulasi jadi dan lu tidak akan ditelepon. Gue ditelepon, gue ngutang kagak, ditelepon enggak jelas. Nomor gue dapat dari mana enggak ngerti gue, Bang. Tapi ya udah lah ya. Itu salah satu kritik kita ke Kemenperin ya untuk hari ini per syuting hari ini tuh itulah. Tolonglah untuk Kemenperin ya soalnya sebarkan video ini. Iya dong, jangan cuma ngurusin iPhone aja. Iya, iPhone doang. Pinjolnya di iPhone pinjolnya masih ada. Gimana solusinya nih? Iya, apakah pinjol mah? iPhone mah ya udahlah, tidak mau bayar pajak dan lain-lain ya. Iya. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong aneh loh, Samsung 40% TKDN ini padahal Oppo N5 itu kan terduga Oppo N5 tuh di TKDN 46%. Gila loh. Kok gak ditaruh di Instagram Kemenperin ya? Apakah? Enggak dong. Enggak lah. Totonya mulut nih dari tadi. Iya nih, admin Kemenperin ternyata ikut ini. Nonton loh. Unpack. Udah lah, ntar kita disambut dulu pakai ini lagi nanti. Tapi itulah ya, kira-kira Pacul of the Week kita belum ada. Itu cuman bagian gosip-gosip aja karena lagi panas. Tadi gatal gue dari tadi, cuma nggak di awal aja, sengaja gitu. Betul. Makanya kalian komen aja pendapatnya, siapa tahu masuk di Bego Teknologi. Iya, yang menarik ya, yang seru-seru lah gitu ya. Iya, jangan tanya akhirnya balik, jangan. Jangan. Ya. Bagus ya. Tutup nih. Oke, mungkin aja dari Bego Teknologi minggu kali ini ya. Silakan aja diskusi obrolannya di bawah dan jangan lupa juga untuk nonton minggu depan. Bye bye.